Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tuqbalu dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maun. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina anak pas Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu alim. Yang saya hormati para Ustaz Soleh, Akhil J, dan Ustaz Didi. Nih cucu saya hebat berkat dukungan bantuan Anda semua. Tanpa mereka dia nggak seperti sekarang. Makanya ini setuju pas tadi dia bilang terima kasih, hanya Allah yang membalas kebaikan Anda semua. Dia doakan biar mereka diberikan kesehatan oleh Allah. Hari ini boleh nggak jangan pakai lampu? Hari ini satu pengajian Rahmat Hidayat milad yang ke-18. Betul? Blitnya matiin cuy. Hari ini dengatin lampu blit eta teh lampu euy pareman silau men gitu mah. Hari ini hawalan Rahmat Hidayat yang ke-19. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begini, Bunda Eva Cegitra, putranya Rahmat Hidayat meninggal dunia 2006. Tadi dia bicara karena putranya meninggal dunia, terinspirasi dengan meninggalnya beliau, maka Bunda Eva membuatlah Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang Anda sekarang bergabung di sini. Nah, meninggal, siapapun manusia pasti meninggal, betul? Ada nggak kewajiban kita bikin acara hawalan? Nggak ada. Tidak ada dalam Islam kewajiban bikin acara hawalan, nggak ada. Tapi kenapa kita bikin hawalan? Koreksi kita yang masih hidup. Selama orang meninggal sudah sekian tahun, sudah berapa kalikah saya khatam Al-Quran? Sudah berapa banyakkah saya hafal ayat Al-Quran? Sudah berapa buahkah saya membangun masjid, membangun musola? Berapa buah saya bikin pesantren, madrasah? Ini yang dihitung. Kalau seandainya kita punya perusahaan, setiap tahun perusahaan tadi pasti bikin perhitungan untung merugi. Betul apa betul? Saya punya usaha ini, ada nggak keuntungannya? Saya punya usaha ini, ada nggak kerugiannya? Jadi kita ini lihat diri masing-masing ketika hawalan. Coba, ada nggak perintah Allah yang belum saya kerjakan? Ada nggak larangan Allah yang masih saya langgar? Ada nggak? Coba, sampai di mana keimanan saya? Sampai di mana ketakwaan saya? Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mengandung dua pengertian yang sangat dalam dan sangat luas. Pertama, menyadarkan kita bahwa kita makhluk hidup pasti akan mati. Dua, sisa umur yang ada hendaknya kita pakai di jalan yang ridho. Kenapa? Kita lihat semua manusia tanpa kecuali mengalami 5
alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Awalnya kita ada di alam ruh. Mana alam ruh? Silahkan Anda buka surat Bani Israil 85, buka cepetan. Al-Isra 85, buka. Yuk, yang udah ketemu langsung baca. Yang ngaji buka turanya. Al-Isra 85, buka. Yang udah ketemu langsung. Bani Israil ayat 85. Siapa yang udah ketemu? Ya. Ya, langsung silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata Allah Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentangmu, jawab. Ruh itu urusan Tuhan. Manusia tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi dulu sebelum kita hidup di Lampung, kita ini ada di alam ruh. Kata Allah, yang tahu alam ruh hanya Allah. Titik. Dari alam ruh kita masuk alam yang kedua, alam rahim. Anda silakan lihat surat At-Tariq ayat 5, 6, 7. Buka cepetan. Surat At-Tariq ayat 5, 6, 7. Ayo. Siapa yang udah ketemu? Surat At-Tariq. Saya sengaja ngajinya begini biar Anda langsung baca Quran. Ayo. Surat At-Tariq ayat 5, 6, 7. Monggo. Yuk silakan baca. At-Tariq ayat 5, 6, 7. Sok. Jadi. Yuk langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yanzuril insanu mimma khuliq. Tapi ya haruju batarun. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yahruju min baini sulbi wat taraib. Pikirin oleh kalian. Anda lihat. Ini kalimat amar. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Pikirkan oleh kalian dari mana kalian berasal. Maaf, kata Allah, kalian berasal dari air yang terpancar, dari tulang sulbi laki-laki, tulang dada perempuan yang hina. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, hidup jangan sombong. Gue gitu loh, pakai kursi duluan di tengah-tengah, di belakang orang kalangin, itu sombong. Kalau Anda pakai kursi depan tiang, no, kayak nenek-nenek itu tuh, begitu, oke? Saya mah nggak pernah nyindir, tapi ngomong apa adanya, emang begitu. Ada yang marah? Naik sini gue tatar. Bu, kata Allah jangan sombong jadi manusia. Apa yang disombongkan? Kalian hanya berasal dari air yang terpancar, dari tulang sulbi laki-laki, tulang dada perempuan yang hina. Maaf, Anda berhubungan suami istri, dari kemaluan Anda keluar cairan lender lengket kayak ingus. Saya tanya, mau didiemin mau dicuci? Dari situ Anda berasal. Cijai tahu kenapa sombong, apa yang disombongkan. Betul? Anda silakan buka surat Toha 55, buka Toha 55, silakan. Yuk, surat Toha 55, mangga. Yuk, tuh. Dik, no. Anggung ke. Lempar aja biar cepat. Paling gebejong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan. Hidup kalian di atas tanah. Secantik bagaimanapun mati, busuk, dimakan cacing, kembali menjadi tanah, dibangkitkan dari tanah. Kata Allah, apa yang disombongkan di alam dunia, asal kalian dari tanah, hidup ada di atas tanah, mati, dimakan cacing, busuk dari tanah, dibangkitkan dari tanah. Ketika Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, semua yang hidup mati datang hari kiamat. Ditiupkan oleh Israfil sangkakala yang kedua, yang mati dihidupkan dari tanah. Kenapa? Hidup di Bandar Lampung sombong. Apa yang disombongkan? Anda buka Al-Mu'minun 12, buka. Jilat biar cepat. Al-Mu'minun 12, sok. Mangga. Yuk. Silakan. Tadi dia udah baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ayat 12 kecil. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Telah menciptakan kalian manusia asalnya saripati yang berasal dari tanah. Ayah kita, ibu kita makan buah-buahan tumbuh di tanah, betul? Makan sayur mayur tumbuh di tanah, makan umbi-umbian tumbuh di tanah, dimakan ayah jadi sperma, dimakan ibu jadi induk telur, mereka bercampur jadi kayak begini tampangnya. Kenapa sombong? Lapangan bola dipakai main bola sama tukang main bola, sepatunya besi, musim hujan jeblok, tahu nggak jeblok? Tahu. Anda lewat ke lapangan jeblok, maka senang jepit, kaki Anda berlepetan tanah. Saya tanya, mau didiemin, mau dicuci? Dari situ kita berasal. Kenapa sombong? Dari tanah yang nempel di kaki Anda aja pengen nyuci. Makanya Allah menyadarkan dasar kalian dari tanah. Apa yang dibanggakan dalam hidup kalian, apa yang disombongkan dalam hidup kalian, buang rasa bangga ini, buang kesombongan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia musuh bagiku. Anda buka Luqman 18, silakan. Luqman 18, monggo. Sok. Mainnya ada berapa sih? Sok. Lempar aja nih. Silakan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusafir wala tusahir ghazaka linasi wala tamzil ardi marha. Inna Allaha la yuhibbul kulla mukhtalin Wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi marha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Anda lihat apa kata Allah? Jangan suka melengos sama orang lain karena sombong, merasa punya kelebihan. Jangan congkak badan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri gue gitu loh. Bu, saya tanya, ibu punya muka berapa? Kalau ibu tiap jalan buang muka, besok hari Minggu kondangan bawa apa? Agak punya muka loh. Apa sih yang disombongkan? Kata Allah, kalau orang jalan ketemu orang buang muka, sombong. Dia merasa dirinya lebih cantik, merasa lebih tampan, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih tinggi jabatan. Itu adalah titipan dari Allah. Ada orang merasa gue gitu loh, jamaah Rahmat Hidayat paling cantik. Kata siapa? Nih, kacamata hidung, hidungnya, jidatnya, senyum cek.
Cie. Coba yang ini, saya tanya. Hidung mereka, jidat mereka, senyum mereka kayak gini. Pesanan mereka apa? Pemberian Allah. Anda buka Ali Imran ayat 6. Buka Ali Imran ayat 6. Yuk, surat Ali Imran ayat 6. Monggo. Dua kijek, depan kijek. Ini kijek. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yusawwirukum bil arhami kaifa yasa. yasa. Walladzi yusawwirukum bil arhami kaifa yasa. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Saya ulang. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim ibu kalian sesuai kehendak Allah. Bukan pesanan kita. Kata Allah yang ini jidatnya begini, hidungnya begini, senyumnya begini, beda-beda. Manusia aja yang kurang syukur. Iya apa iya? Yang gendut pengen langsing nonton iklan di TV, ping bang haping minum sama dusnya, tetapnya segini gini. Yang begeng kurang gizi pengen gendut minum jamu empet tongseng, pipinya doang yang gendut perutnya. Manusia kurang syukur nih kita orang Indo, kulitnya sawo mateng, sawo mentah, sawo busuk. Lihat iklan di TV pengen bule, kata iklan seret 6 minggu bule. Kata iklan kalau cocok, kalau nggak cocok saya punya jamaah pipinya merah kayak pantat monyet tidak guna. Saya obat pemutihnya KW2 yang murah. Coba orang barat cantik ganteng betul, pakai cawet doang, berjemur di Kute, berjemur di Pangandaran, berjemur di lapangan, pengen apa? Manusia mah kurang bersyukur. Siapa yang benar? Rian Demasih, syukuri apa yang ada. Yeah. Luar biasa. Bersyukur udah begini. Apa sih yang kurang? Ada orang yang merasa hebat. Gue itu pengen kaya, paling kaya. Ada nggak yang sombong dengan kekayaan? Siapa yang pengen kaya ngacu? Siapa? Silakan Anda buka Ali Imran 14, buka Ali Imran 14, buka. Yuk, sok, mangga. Minan nisa wal banina nggak usah buru-buru tahu jadi salah baca lu. Sok. wal hilmu sawamati wal an'ami wal has
mata'ul hayati dunya. Ampun. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun selama otaknya normal di alam dunia pasti menyukai 6. Berapa bu? Cowok suka cewek, cewek suka cowok normal. Mana yang normal? Cowok suka cowok, cewek suka cewek. Itu abnormal. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? 2. Manusia normal pasti pengen punya anak. Kita lihat 5 tahun, 10 tahun belum punya anak, sungsang sumbel pengen punya anak. Betul? Minum jamu, minum kapsul, minum pil, diurut, direfleksi, pengen punya anak. Aneh tapi nyata. Survei membuktikan, tetot kata Irfan Hakim. Masya Allah, ada orang punya bayi dipencet masukin kabel. Ada bayinya dibedong masukin mesin cuci biar mati. Di Tanjung Priuk bayinya dibakar sama sampah. Kenapa? Kata Allah otak mereka abnormal. 3. Manusia normal pasti pengen kekayaan. Kekayaan lambangnya emas perak. Makanya nabung lebih baik dengan emas. Tadi saya tanya, siapa yang pengen kaya? Yang ngacung sepertiga. Abnormal yang tidak ngacung. Bukan kata saya, kata Allah. Sekarang Anda sudah tahu ayatnya. Saya tanya, siapa yang pengen kaya? Ngacung. Alhamdulillah udah pada normal. Kemarin masih abnormal. Anda sudah tahu dalilnya. Manusia normal pengen kaya. Cuman kalau Anda kaya harus zakat. Anda silakan buka At-Taubah 103. At-Taubah 103 monggo. Mangga. At-Taubah 103 silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Stop sampai situ. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya. Apa sih fungsi zakat? 1. Membersihkan hati orang kaya biar gak sombong. 2. Membersihkan harta mereka biar bersih. Saya tanya, ada nggak orang yang kaya sombong? Kira-kira kita senang apa sebab? Makanya kalau Anda kaya jangan sombong, punya Allah, lahir nggak bawa apa-apa, sekarang segalanya ada, mati nggak dibawa. Kenapa sombong dengan harta? Sekarang seandainya manusia ini oleh Allah diberikan kelebihan dengan pangkat jabatan, harus bagaimanakah Anda buka An-Nisa 58, buka An-Nisa 58, silakan An-Nisa 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'man ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah perintahkan kalian wajib menyampaikan amanat sama yang berhak menerimanya. Kalau kalian jadi seorang hakim, wajib menjadi hakim yang adil. Itu tugas kita. Sekian puluh ribu manusia mewakilkan kepada Anda. Kita doakan mudah-mudahan dia bisa amanah, mudah-mudahan bisa berlaku adil. Harusnya bagaimana? Anda buka Al-Maidah ayat 8, buka. Ya ayyuhalladzina
lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, insyaallah yang ada di Masjid Al-Furqan semuanya termasuk orang beriman. Jadilah kalian penegak kebenaran, saksi tentang kebenaran hanya karena Allah. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian berlaku tidak adil. Berlaku adillah kalian, karena perlakuan adil mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Punten, ibu kadang-kadang sama anak aja nggak adil. Anak yang penurut dikasih jajan 50.000, anak yang ngelawan main dikasih 20.000. Kata saya, adil apa enggak? Robah dulu, biar kita berlaku adil. Sekarang kita di alam dunia, alam di mana menentukan baik buruknya kita di alam akhirat. Dan Anda harus tahu, Islam agama yang seimbang antara dunia dengan akhirat. Anda buka Al-Qasas 77, silakan. Al-Qasas 77, sok. Ibu tahu sok? Sok. Mana sok? Sok. Jangan dia yang belum. Al-Qasas 77, silakan. Hijek no, jek. Ada. Mangga silakan sok, siapa yang pengen main duluan? Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi bima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ada 4 poin isinya. 1, tuntut oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. 2, jangan lupa urusan dunia. Anda jangan lupa. Rasul bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di dunia. Makanya mumpung masih hidup, pergi ngaji. Bagaimana guru menerangkan, serap sama kita, catat sama kita, amalkan dalam hidup. Kenapa? Ketika kita bekerja di alam dunia, mulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, niatan min tidha'i mardatillah, dunia dapat, akhirat dapat. Beda kalau Anda kerja di alam dunia, tidak dimulai dengan basmalah, tidak diakhiri dengan hamdalah, tidak niat karena Allah, dunia dapat, akhirat kosong. Coba, ini bekal kita. Makanya Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abidis sabil. Jadikanlah hidup di dunia seolah-olah orang lewat, seolah-olah orang merantau. Saya tanya Anda, kalau lewat lama apa sebentar? Kalau merantau mudik apa enggak? Kalau mudik perlu bekal apa enggak? Sekarang persiapkan bekal kita. Jangan lupa urusan dunia. 3, wa asin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kalian kepada manusia yang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian, kata Allah. Saya tanya Anda, sehari semalam berapa jam? Sholat wajib Anda berapa kali? Sekali sholat berapa menit? 5 kali 5 berapa? 24 jam dibandingkan 25 menit, banyakkan mana? Apakah
Apakah gara-gara Anda sholat hanya 25 menit, Anda mata langsung ngeliat, mulut Anda langsung bicara? Apabila berbuat baik kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian, apa nikmat Allah? Semua dikasih. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, napas masih bisa, jantung berdetak. Nikmat Allah sampai kapanpun tidak akan terhitung. Anda buka An-Nahl ayat 18. An-Nahl 18 buka. Yuk. An-Nahl 18 buka. Yuk silakan. Saya sengaja ngajinya begini biar ibu langsung buka Quran. Di rumah jam segini belum tentu baca Quran. Sok. Sok. An-Nahl 18 buka. Ya, ini. Wa il ta'uddu nikmatallahi la tusuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapanpun nggak akan terhitung banyaknya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Harusnya manusia bersyukur dengan nikmat Allah, tapi apa kenyataannya? Anda buka Ibrahim 34, buka Ibrahim 34, buka. Harusnya manusia bersyukur dengan nikmat Allah, tapi kenyataannya, silakan Ibrahim 34. Pijak no. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang ya. Hilang. So. Ya. Wa atakum min kulli ma sa'alakum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha innal insana lazalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapanpun nggak bakal terhitung banyaknya, saking banyaknya nikmat Allah. Manusia kata Allah harusnya bersyukur, kenyataannya la dzulumun kafar. Manusia zalim dan kufur nikmat. Apa sih zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misal kita dikasih mata, bisa melihat nggak? Melihat yang baik. Anda bisa lihat An-Nur 30-31. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Hei, katakan sama laki-laki beriman agar mereka menjaga pandangan mata mereka, menjaga kemaluan mereka. Anda lihat An-Nur 31. Wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan sama perempuan beriman agar mereka menjaga mata mereka, menjaga kemaluan mereka. Kenyataannya bagaimana? Jelalatan. Ada cowok ganteng liatin sampai belok. Ada orang naik becak ngongkong morotot sampai belok. Nggak dilihat bazir kapan lagi. Ini salah. Wajib dijaga. Kenapa? Nanti dia diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mulut bisa bicara yang baik, tapi kenyataannya apa? Anda lihat Bani Israel 36, buka Al-Isra 36, monggo. Bani Israel Al-Isra 36, jilat deh biar cepat ketemu. Yuk. Silakan, mangga. Bani Israel 36, mangga. Bukan kacamata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ngomong sembarangan yang kalian tidak tahu permasalahan. Dengerin Allah yang bilang, jangan ngomong sembarangan yang kalian tidak tahu permasalahannya. Kenapa? Yang namanya mulut, telinga, mata, hati, semua dimintai pertanggungjawaban di depan. Ini mah kadang-kadang ngaji rajin, salawatan pinter, tahlil apal, yasin apal, pala pakai kudungan, ngomongin orang si anu. Ayah begitu ayah. Deode es asa. Mikir tahu kenapa aib orang di muka. Siapa yang hidup tidak punya aib? Ngacu. Siapa yang aibnya pengen dibuka sama orang? Makanya ngaji udah 18 tahun di Rahmat Hidayat, ilmunya dipakai, nggak usah ngarumpi. Gue juga punya kekurangan kok. Lu kayak orang bener aja ngomongin orang. Sebel, gue pengen ngepret aja. Belagu banget. Nih Allah bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, lidah, anggota tubuh yang kecil yang tidak bertulang disimpan di tempat yang sangat tersembunyi, dipagar dengan gigi. Bu, gigi kuat apa enggak? Kadong-dong keras enggak? Digarot sama gigi hancur enggak? Jambu batu yang masih mentah keras nggak? Digigit sama gigi hancur nggak? Daging keras hancur. Maksud Allah lidah dijaga sama yang paling kuat gigi. Cukup tidak? Dilem dengan bibir. Jangan sembarangan ngomong. Saking berbahayanya lidah. Diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman sama Allah, beriman dengan hari akhir, kalau ngomong yang benar, kalau lu nggak bisa ngomong, lu diem. Diem. Hati-hati. Hati-hati, Bu. Mulut karena sering bohong, nanti pada hari kiamat datang di alam mahsyar nggak bisa ngomong. Saya yakin Anda hafal Yasin 65. Bareng-bareng. Al yauma. Kayak orang belum sarapan. 1, 2, 3. Al yauma. Artinya akan datang suatu hari mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi. Makanya jangan sembarangan ngomong, oke? Karena semua dimintai pertanggungjawaban. Kalau tidak sudah meninggal kayak Ananda Rahmat Hidayat, dan ini camat calon mati. Siapa yang pengen duluan ngacung? Bu, kalau saya ngomong dulu tidak adil. Udah 1 jam 5 menit. Silahkan anak bertanya, pertanyaan bebas ngacung. Yuk, silakan. Mangga. Sok. Silakan. Langsung ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya
Oke, panjang pendek. Begini mah, saya mau bertanya, sampai manakah batas kesabaran itu mah? Anda silakan lihat, Nur Hayati, duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Di dalam Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna jamaah solmed apal rojiunya doang. Bu, semua manusia diberikan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa dia? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Sabar. Kita kadang-kadang bilang, sabar saya habis salah. Anda lihat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu. Bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi beruntung. Kata Allah, sabar tidak boleh habis kecuali datang kematian. Langsung, Bu, langsung yang megang mic. Assalamualaikum Pak. Sok. Sholat duha batasnya jam berapa? Sholat duha dari mulai setengah 7 sampai datang waktu dohor, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Oke. Dan nanti sholat duha tobat dulu apa setelahnya? Anda habis wudhu, sholat sunat wudhu dulu. Tobat nanti, karena tobat kapanpun boleh, tapi duha terbatas sampai dohor. Makasih. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi Langsung. wabarakatuh. Langsung. Curhat dong Mas. Ya. Nama saya Ibu Dewi Masito Agung. Oke, langsung pertanyaan, buang waktu. Boleh. Mas, saya mau tanya, tindakan nyata apa Mas yang dapat dilakukan orang tua untuk menanamkan nilai-nilai keimanan yang kuat Mas pada anak-anak kami? Tolong Mas. Rasul mengatakan ibda binafsi, dimulai dengan diri kita. Kalau kita pengen yang benar, kita juga orang benar. Ingat 10 kewajiban orang tua. 1, cari calon ayah, calon ibu buat calon anak-anak kita yang mengerti agama. 2, sebelum campur suami istri baca doa, Allahumma jarinna tidak bisa syaitan, minimal basmalah. Kalau tidak, sperma yang mengandung telur tercampur dengan sperma setan. 3, anak lahir ajankan telinga kanan, ikmatkan telinga kiri. 4, beri nama yang baik, nama doa orang tua buat anak. 5, cukur rambut awal lahir. Berapa gram? 1 gram rambutnya, lihat di pasar. Harga emas 1 gram berapa? Kalau 1 juta, Anda kasih fakir miskin 100. 6, akikah. Kullu mauludin rohinatun bi aqiqatihi tutbau yaumas sabihi wa yuhlaqu wa yusallam. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama. 7, orang tua punya kewajiban menghitan. Laki-laki wajib, perempuan sholat 2 rakaat. 8, orang tua punya kewajiban memberikan lingkungan yang baik. Anda lihat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, bersama orang jujur, orang benar, orang soleh, orang solehah. Yang nomor 9, ajarkan agama semenjak dini. Salah kalau anak bilang nanti udah gede ngerti istri, ngerti dari mana? Makanya ibu kalau ngaji kan suka nyanyi begini, belajar di waktu laksana. Dari kecil ajarin agama. 10, kasih anak Anda makanan halalan thayyib. Anda bisa lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu min babil ardi halalan thayyiban
wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Hai manusia, makan semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah secara bolehnya, thayyibah hasilnya. Contoh, ibu ke pasar beli bawang sekilo halal, nyolot nambahin MALING ayat nu kitu, mana orangnya? Ibu teh beli cabai sekilo halal, nyomot tambahin MALING. Ibu teh beli duku, beli lengkeng 2 kilo di pinggir jalan, mang nyobain, otak dipakai, nyobain mas 1, ini mah nyorok cok nggak berhenti. Ada. Ibu teh pergi ngaji, disuguhin kue, 1 orang 1, ngambil 2. Pas di depan pejabat, depan tokoh masyarakat, biasanya suka disuguhin kue di piring. Saya kan sehari bisa 3-4 kelompok pada pengajian, ditublokin, dikeresek, ada nggak? MALING. Pikir pakai otak yang di atas, berapa harga kue? Sebelah udah ngeliatin pengen kue, panitia nyuguhin kue buat rame-rame, ngape lu bungkus pakai keresek bawa pulang, kasih anak, pantas anak lu pengal, pantas anak ngelawan, dinasehatin nggak didengar, suruh sholat susah. Kenapa? Yang salah maknya. Makanya kasih makan yang halal. Oke? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baju yang paling lama dulu ya. Mama, saya Ada yang bertanya, payung tuh. zikir apa yang kita amalkan untuk menguatkan kita menghadapi ujian hidup ini? Terima kasih. Siapapun manusia pasti kena ujian. Anda silakan lihat dulu Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-sarri wal hayy fitnah wa ilayna turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua orang hidup pasti kena ujian. Ada ujian buruk, ada ujian baik. Dan kata kembali kepadamu, bagaimana menghadapi masalah. Anda silakan lihat At-Taghun 11. Ma asaba bi musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang datang kepada semua diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Siapa yang iman sama Allah? Saya tanya, rukun iman ada berapa? Nomor 6 apa? Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takarrub Allah, namanya takbir mubrad. Qadar, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak atau mu'alaq. 2. Kalau ada masalah bukan hanya berdoa. Apa kewajiban Anda? Ridho. Mau tidak mau, rela tidak rela, nerima tidak nerima, redho tidak redho, wajib redho dengan musibah. Anda lihat Al-Hari 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. 50.000 tahun sebelum kita lahir ke dalam dunia, catatan musibah kita sudah ada. Makanya nggak cukup doa, tapi hidup. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang diberikan sesuai kadar kemampuan. Bagaimana mengatasinya? Jadilah orang takwa. Anda lihat At-Tolaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kalian bertakwa, masalah berat apapun, solusinya pasti ada. Rezeki datang dari area yang tidak pernah kalian duga. Begitu, oke? Silakan. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sehat selalu Mama. Amin. Ma, curhat dong. Ya dong. Ma, bagaimana menyikapi selaku terhadap teman-teman kadang-kadang di satu pengajian Ma, saya niatnya karena lagi dapat rezeki untuk berbagi. Tapi Ma, di belakang saya habis Ma, saya dipuji, kadang-kadang digibahin, diomongin Ma. Yang kadang-kadang mereka terima apa yang kita beri, dan mereka sanggup meminta mah kepada saya. Saya tanya, Anda memberi karena Allah atau pengen dipuji? Karena Allah mah. Nggak ada urusan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya. Orang tadi dapat pahala dengan apa yang diniatkan oleh hatinya. Niat karena Allah. Orang komentar nggak ada urusan, terserah gue. Wah, gue makan beras gue, baju punya gue. Cuman itu mah dibagi juga, dikasih Bunda Eva. Kasih dari Bunda Eva itu Mas. Ya saya punya kan aku. Oh, iya. Jadi maaf, jangan mikirin komentar orang. Selama saya tahu omongan saya benar, selama saya tahu kelakuan saya benar, ada urusan. Bodoh amat orang komentar apa tentang gue. Yang penting ada hidup sama gue. Begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya cek. Mas, saya mau nanya gini, Ma. Untuk penghasilan itu kita baguskan tiap bulan atau kita kumpulkan satu? Kalau yang disebut dengan zakat mal, syaratnya 5. Islam, mereka milik yang sempurna haul nisab per tahun. Nisab 85 gram emas. Kecuali kalau Anda niatnya zakat profesi, setiap dapat langsung dikeluarkan. Beda kan? Tiap dapat dikeluarkan. Karena kalau setahun takut banyak saya mengeluarkannya. Silakan yang lain monggo. Terima kasih, Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Leni dari Muzara. Langsung pertanyaan. Yang ini saya katakan Pak Dede, bagaimana kita menyikapi rekan-rekan kita yang sedikit gibah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya saudara, punya teman sering gibah, ngomong nasihatin, sampaikan, nih jangan suka ngomongin orang, karena yang namanya ngomongin orang, kalau saya Rasul mengatakan, kalau saya ibadah pahalanya seperti kayu bakar kering, sholat kayu bakar kering, puasa kayu bakar kering, sedekah kayu bakar kering, baca Quran kayu bakar kering, sholat sunat kayu bakar kering. Ngomongin orang seperti api neraka yang luap-luap. Pertanyaannya, masihkah tersisa kayu bakar kering dimakan api yang luap-luap? Habis. Makanya ngomong sama teman Anda, kalau Anda ngomongin orang, pahala ibadah kita habis. Yang ada dosa orang yang diomongin ditukar dengan pahala kita. Silakan yang lain monggo. Langsung. Curhat dong, Ma. Ya dong. Ma, saya mau tanya, kalau hakikah itu orang sudah meninggal wajibkah dihakikahin? Kalau lagi hidupnya nggak akekahin. Kalau hidupnya nggak korbanin. Yang salah kenapa lagi hidup nggak akekah? Kemana aja lu? Tapi seandainya dia hidup tidak akekah, maka diakekahin silahkan, tidak bersalah. Cuman yang benar mah akekah itu sebelum anak balik. Begitu. Ya. Mangga. Sok. Ya. Langsung. Ya. Curhat dong, Ma. Ya dong, Ce. Yang saya menanyakan, apa perbedaannya musibah dengan ujian? Bu, yang namanya musibah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kalau nerimanya tidak baik. Ujian itu diuji oleh Allah sesuai kadar iman kita. Kalau lulus, harkat derajat kita naik. Anak lihat, SD ujian, lulus naik SMP. SMP ujian, lulus naik SMA. SMA ujian, lulus naik S1, S2. Ibu sudah S berapa? Ujian. Musibah terbagi 3. 1, musibah itu hanya ujian. Dalilnya Al-Baqarah 155, 156. 2, musibah ini teguran. Anda lihat surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik.
yang indah, yang baik, yang menyenangkan asalnya dari Allah, yang buruk karena diri kita. Anda lihat As-Surah 30, ma asaba min musibatin bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun sama Allah dengan ampunan yang banyak. Kata Allah, kalau kita kena musibah, jangan nyalain orang. Gara-gara lo, nunjuk orang satu, nunjuk gue tiga, ngaca. Kenapa saya kena musibah? Pernahkah sekian tahun yang lalu ngomongin orang? Pernahkah sekian tahun yang lalu ngarumpi? Pernahkah menghina orang? Pernahkah ngejek orang? Pernah sombong merasa gue hebat? Pernah ria? Pernahkah sum'ah? Ini yang harus kita tanya. Makanya obatnya wa ya'fu an katsir, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Yang ketiga, musibah itu azab. Diuji nggak lulus, ditegur nggak sadar, dikirim ajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang lain monggo. Curhat dong, Ma. Ya. Bagaimana tips menghadapi gibah, Ma? Ini sudah ngaji, sudah sholat, ikut pengajian, taklim. Dari rumah sudah bismillah, sampai di warung ketemu tetangga, bisa ngomongin yang lain, Ma. Bagaimana, Ma? Sudah istighfar, masih juga kepancing. Anda jangan dipancing. Kalau terpancing, Anda kemasukan setan hati Anda. Sadar, musibah ini diizinkan oleh Allah. Makanya hadapi dengan iman. Dan ininya sudah saya sampaikan, At-Taghabun ayat 11. Silakan. Ma, curhat dong, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, ada nama amalan untuk kita menghindari untuk kawan yang zolim dan orang-orang yang baperan, Ma. Terus yang keduanya, Ma, bolehkah akeko kira-kira memakai binatang yang betina itu, Ma? Akeko. Boleh. Yang penting sehat, jangan yang cacat. Yang sudah giginya kupak, tidak masalah laki-laki perempuan. Bagaimana menghadapi orang yang kepo, yang sotoy? Mereka datang kepada kita diizinkan oleh Allah. Jangankan kayak kita, Rasul sendiri ketika berdakwah, tidak semua orang masuk Islam. Banyak orang yang gak suka, bahkan pamannya Abu Jahal, Abu Lahab benci, ingin membunuh dia. Santai aja. Kewajiban kita sebagai manusia bekerja, berusaha maksimal, diiringi doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Anda silakan lihat Al-Baqarah 272. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kalian yang ngasih hidayah dengan manusia, tapi aku yang ngasih hidayah. Tugas kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya tawakal kepada Allah. Silakan. Enggak, langsung. Nanya, Ma, hukum untuk khitan untuk anak perempuan itu bagaimana? Laki-laki wajib, perempuan sunat makan. Yang dicolek itu hanya ujung klitoris. Kalau itu segede kulang pasir di ujung, bukan dilukai sampai berdarah. Salah. Hukumnya sunat makan. Tapi saat ini nggak ada klinik yang mau. Makanya saya bilang sunat makan, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Begitu, oke? Makasih, Ma. Oke, silakan. Saya, Ma. Mana? Di atas, Mama. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong. Ini mau tanya ya, perkara saya bersalah atau tidak sama seseorang itu, cuman kenapa gitu dia suka kalau saya tanya, suka tidak menjawab, tidak merespon. Nah, jadi daripada saya takutnya saya punya salah, saya tidak sadar gitu ya. Jadi saya minta maaf, Ma. Ya. Tapi permaafan saya ditolak, Ma. Itu gimana, Ma? Ayah buah aman dalam makan. Maafkan kalau orang berbuat salah. Tugas kita memberi maaf, mohon maaf. Kalau dia tidak maafkan, ada urusan. Yang penting gua sama Allah. Begitu. Ngapain mikirin kelakuan orang? Nggak ada dalam Quran, dalam hadis, dalam agama kita merubah kelakuan orang. Yang ada robah pola pandang kita menghadapi orang. Emang orang yang begitu, ya udah ngapain lu pikirin, yang penting gue jadi orang bener. Begitu hidupnya, ngapain lu mikirin orang. Terima kasih, Mama. So mana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya, Ma. Ya, Yang saya tanyakan masalah sholat. mainnya begini diam, jangan digerakin. Sholat, habis sholat kan berdoa, tapi sebelum berdoa kita zikir. Tapi masih dalam zikir, belum selesai kita tutup. Nah, masalah yang wajib punya wudu lalu sholat, berdoa, zikir, tidak ada kewajiban sholat, tidak masalah, boleh terusin. Makasih, Mama. Oke, so mainnya di mana dulu? Silakan. Mana? Ayo silakan, saya mau mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya pengen bertanya, kalau kita mau sholat tahajud itu, kita sholat sunnah wudhu dulu apa tidak? Saya tanya, Anda sebelum tahajud wudu dulu nggak? Wudhu. Kalau Anda habis wudu silakan sholat sunat wudu. Kalau Anda mau tidak juga tidak masalah karena wudhunya sunat. Terima kasih. Oke, langsung. So, Curhat dong, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamaku saya yang cantik. Mama, katanya ada surga, ada neraka. Hidup ini nantinya di sana ada surga, ada neraka. Sedangkan saya dengar-dengar kalau ceramah, kalau neraka itu tidak ada kuncinya, kalau surga ada kuncinya. Gimana itu cara membuka kunci surga? bagaimana membuka kunci surga? Anda buka Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa? Tujuan hidup dua, satu buat ibadah, dua bermuamalah. Makanya kalau orang ibadahnya benar, muamalahnya benar, tempatnya surganya Allah. Ibu ini bilang, kenapa ada pintu neraka? Banyak pintu neraka. Mabok pintu neraka, mencuri pintu neraka, berbuat zina pintu neraka. Makanya dalam Quran anak bilang, ada lihat Bani Israil ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati perbuatan zina. Zina itu adalah tempat yang sangat hina. PDKT-nya aja dilarang, apalagi zina. Itu kunci neraka. Banyak sekali kunci neraka yang dilarang oleh Allah, itu pintu ke neraka. Makanya Anda ngomongin orang, ngapain ngomongin orang kayak tuh orang bener aja, kayak orang nggak pernah punya salah. Semua dalam Al-Quran ada surga, ada neraka. Ini ke surga iman dan amal soleh, ke neraka yang tidak mengerjakan perintah Allah, yang melanggar larangan Allah. Nomor berikut mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, Ya, woi. curhatnya Ma. So. Ma mau tanya pertanyaan di alam barzakh, Ma. Pertanyaannya apa aja, Ma, di alam barzakh itu? Anda silahkan lihat. Pertama di kebun ditanya marrobuka, lu di dunia hidupnya ngapain? Di alam barzah itu adalah alam timbangan, di mana ditimbang oleh para malaikat amal ibadah kita, kebaikan berapa, kejelekan berapa. Saat itu ditentukan masuk surga atau neraka yang kita, tergantung Anda melaksanakan di alam dunia saat ini. Dan Anda nanya, pertanyaannya bagaimana? Gue aja belum pernah ke alam barzah, lu aja duluan. WA gue sampai sono ya. Silakan yang lain. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan. Saya nggak mau tanya, Ma. Saya ucapin terima kasih sama Mama. Berkat doa Mama, saya udah umroh gratis, Mama. Berkat semuanya. Saya sekarang udah bawa doa Mama. Alhamdulillah. Supaya anak saya usaha drama-drama biar lulus S3-nya, Ma. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Dan tanggal 2 besok ini November dia bakal dilatih di wisuda, Ma. Insya Allah. Insya Allah, buat kebaikan kita bersama insya Allah. Maka, oke, Kije, no, depan. No, itu sama Kije, no. Ma, curhat, Ma. Ma. So, Ya. Assalamualaikum, nama saya Pak Satria dari Kalianda. nama saya Dede Rosida. Bu, nanya Bu, apakah setelah sholat Jumat masih diwajibkan sholat zuhur, Bu? Tidak,
karena sholat Jumat menggantikan sholat Zuhur. Kalau anda bepergian karena safar minimal 80 kilo, anda tidak Jumat boleh sholat Zuhur. Tapi kalau anda sholat Jumat sudah selesai, tidak ada kewajiban Zuhur, yang ada ba'da Jumat. Terima kasih Ma. Kembali kasih. Ayo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ma, Oi, di pertanyaan saya, dosa kecil itu termasuk, nah hibah itu termasuk dosa kecil. dosa gede. Apa dosa besar? Hibah dosa gede, menghapuskan pahala kita, bukan dosa kecil. Jadi maksudnya- Kalau anda lagi puasa, jilatin makanan dosa kecil. Tapi kalau ngomongin orang dosa gede. Yang kedua, Mama bisa nggak kira-kira ngekerui? Kami menunggu Mama bisa nggak kira-kira ngisi di kerui? Kerut dan Kerui pesisir barat itu Ustaz Soleh, tolong dijelaskan. ini sama dia. Tanyanya. Kalau kondisinya Oke. bisa, insya Allah Mama akan kerui. Ya, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi Nama naon wabarakatuh. kecamatan. Oh, Kerul, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Mama, Naon, saya mau nanya Ma. silakan. Saya hidup rumah tangga bersama suami. Ya, Sudah sampai anak ketiga Ma. Dari anak pertama, anak kedua, sampai anak ketiga Ma. Saya tetap bertahan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berpisah. alasannya Dia tidak pernah menafkahi kami Ma. suaminya. Oke. Ya. Pertanyaan saya, apakah saya bersalah? Apakah saya berdosa? Oke, saya tanya anda, siapa yang pernah menyaksikan orang yang menikah? Ngacung. Ketika laki-laki sudah ijab kabul sudah menikah, dia mengucapkan tali kelapa di antaranya. Kalau saya menyakiti saja istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya meninggalkan istri 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak berikan nafkah lahir 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya, dan seterusnya. Kembali kepada istri. Kalau ada kelakuan suami yang nyebelin, yang nyakitin, kalau kita tidak ridho, kita perempuan berhak bahagia, berhak tenang. Pergilah ke pengadilan agama. Setiap kecamatan ada, bawa 2 orang saksi laki-laki balik berakal, ajukan permasalahannya. Walaupun suami tidak mau menceraikan, hakim pasti ketok palu. Maka perempuan yang suaminya belagu bertiga ngasih nafkah menyakitkan, dia berdosa, bukan cerai. Siapa yang berdosa? Suaminya baik, nafkahnya cukup, ngasih kasih sayang, perhatian, istrinya gugat cerai. Mereka kata Nabi, jangankan masuk surga, mencium baunya pun nggak bakalan. Oke. Ini untuk Mbak Nata. Saya minta tolong Bu, Mbak, karena saya nggak bisa anak saya masuk kakak karena suami saya menahan surat kelahiran anak saya. Ibu kecamatannya di mana? Kota Bali. Ya, nanti diurusin Bu di Kota Baru. Saya udah ke Iya, nanti nggak apa-apa. Ibu nanti sepulang dari sini tunggu dulu di sini, jangan pulang dulu. Nanti diminta data-datanya. Oke. Semangat terus Ibu, tetap semangat. Kita beri dukungan untuk Ibu. Jadi Ibu, kalau ada permasalahan kepemerintahan, Ananda Dian ini siap membantu Anda, asal Anda jujur bicara apa adanya. Kalau ibu bilang anak saya tidak bisa masuk sekolah gara-gara akte lahirnya ditahan sama mantan suami, dia nih nanti akan ngurus, perintahkan bupatinya, perintahkan camatnya, lurahnya, RW-nya, negor suaminya, biar dia berlaku adil. Baik hadirin, angkat tangan yuk. 1. Saya minta Al-Fatihah khusus buat Pak Herman HM, Bunda Eva, kemudian juga Ananda Dian. Kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, umur yang panjang dalam taat kepada Allah, berikan kekuatan lahir maupun batin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua khusus buat Ananda rahmat hidayat. Kita doakan dan semua yang sudah mendahului kita, niatkan oleh Anda siapa nama mereka. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni semua dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga buat kita semua. Hadirkan hati. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami semuanya menjadi anak soleh, anak yang soleh. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan ya Allah kepada kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah buat bekal ibadah kepadamu ya Allah, untuk membantu orang yang perlu bantuan, menolong orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang yang beratan. Kami bermohon kepadamu ya Allah, sisa umur yang ada yang kami tidak tahu sampai kapan, jeda umur yang barokah. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, jadikan kami yang hadir di Al-Furqan ini menjadi manusia-manusia yang banyak bermanfaat buat orang lain. Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan falam tazali dalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull barin wa ya mughniya kull faqir wa ya muqawwiya kull da'if wa ya ma'manna kull mahib. Yasiru alaika kulla kasir patasul yasiru alaika kasir. Allahumma ya man la yaltaju ila bayani wa taksir hajatuna ilaika kasir wa anta alim biha wa basir. Allahumma inna nahubu minka wa nahubu mimman yahubu minka wa nahubu mimman la yahubu minka bi hurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa husna bi anika allati la tanam wa ufna bi kanabika allati la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebagai manusia, apalagi kayak saya udah 75 tahun, nenek-nenek udah tua banget, pasti melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tetap duduk karena mau foto bersama.